Oke, saya Salma dari Sekolah Pesisir. Saya bergabung di Sekolah Pesisir itu mulai tahun 2006 sebagai murid di kelas komputer. Sekolah Pesisir sendiri mulai ada di Mariso sejak tahun 2004, memfasilitasi warga atau masyarakat Mariso dengan kegiatan baca tulis hitung. Salma, bagaimana pertama kali waktu diajak ikut MB? Pertama mengajak bergabung di MB itu Kak Sisi Kapio. Sebenarnya saat itu saya masih ragu ya, masih belum berani. Karena bergabung di Makassar MB ini sebagai seniman itu pertama kali. Jadi saya belum tahu nggak nyangka juga sih sebenarnya diajak gabung sebagai seniman. Cuman karena support dari teman-teman dari MB, sebenarnya itu yang jadi kekuatan saya untuk berani menerima tawaran sebagai seniman. Ya, jadi untuk residensi sendiri sebenarnya cukup singkat sih karena waktunya hanya sekitar 15 hari. Kebetulan kan residensinya bareng sama kebun tetangga. Yang kebetulan saya juga warga atau penduduk asli sini yang mungkin lebih banyak tahu tentang bagaimana sih itu Mariso. Selama proses, kalau saya sih tidak, menurut saya pribadi, karena saya warga merasa tidak terlalu berat sih untuk residensinya. Apalagi kan saya punya kedekatan sosial dengan warga-warga di sini. Proses. Jadi di Makassar Biennale sendiri saya membuat satu film pendek sih sebenarnya, durasi sekitar kurang lebih 4 menit. Itu lebih ke before afternya Mariso. Jadi saya berangkat dari file-file lama, file 2008, 2020 dan 2023. Sebenarnya itu lebih ke nunjukin bagaimana sih Mariso dulu sebelum dari laut menjadi daratan. Saya hanya mau menyuarakan tentang reklamasi yang terjadi di Mariso. Untuk instalasi sendiri saya memajang atau memamerkan itu bangkai-bangkai alat tangkap warga di Mariso yang sudah bisa dikatakan ya mereka sudah jadi sampah, tapi mereka masih menyimpan. Ada beberapa yang masih menyimpan. Alasannya sih karena mereka jadi ini kenangan buat mereka, ada cerita di balik barang-barangnya itu. Jadi murni saya tidak mengambil barang dari luar. Murni semua memang punya nelayan di sini yang sudah tidak melaut. Bagaimana refleksi Kak Salma selama mereka? Refleksi? Sebenarnya kan karena saya baru terlibat, agak bingung juga. Saya sebenarnya senang. Pertama kan bertambah ini relasi, otomatis teman-teman bertambah. Harapannya sih saya sama Sekolah Pesisir dengan Makassar Biennale itu tidak sampai di sini. Mungkin ada kolaborasi selanjutnya. Jadi saya juga mohon maaf kalau
hasil selama kita kolaborasi mungkin dari tim MB kurang memuaskan, harap dimaklumi karena saya di sini sebenarnya baru ya niat memang mau belajar sama teman-teman, kita sharing-sharing. Gimana MB menurut Kak Salma? MB apa ya? Sebenarnya ini ajang luar biasa nih. Dua kali setahun ya. Ya, 2 kali setahun. Itu luar biasa. Bisa mengajarkan bukan cuma saya sih, anak-anak juga, anak-anak Mariso khususnya remaja-remaja yang belajar di sekolah pesisir itu antusias dengan kegiatan Makassar Biennale ini. Kadang teman-teman juga itu masih bertanya, Kak, kenapa enggak pernah datang kakak-kakak dari MB? Jadi anak-anak itu sebenarnya mau belajar sama teman-teman semua. Mungkin bisa diceritakan Kak, kayak bagaimana sih reklamasi menurut Kak Salma? Oke. Jadi reklamasi itu menurut data yang saya kumpulkan itu mulai di tahun 95. Di 95 terus di 2005 itu rumah susun itu mulai bangun di sini dan semakin tahun semakin bergeser, laut semakin sempit. Mungkin dari videoku teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk perubahannya Mariso selama dari 2008 sampai sekarang. Reklamasi sendiri sebenarnya kalau secerita 2008 itu 80% warga Mariso itu nelayan. Tapi karena reklamasi sekarang ya cuman sekitar 10%. Itu pun mereka melaut ketika tidak ada kerjaan. Nah, kalau untuk dampak ekonomi ke Mariso sendiri, itu yang dulunya nelayan sekarang sudah menjadi buruh bangunan, pekerja pedagang asongan, terus bahkan ada juga yang nganggur, tidak memiliki pekerjaan. Di tahun 2008 itu saya masih melihat kalau ibu-ibu di Mariso sendiri di tahun itu semua rata-rata 80% juga sebagai pencari kerang. Jadi dia mencari kerang itu di sore hari menjelang malam hari. Mungkin kayak bagaimana perasaan Kak melihat perubahan itu, perubahan yang gara-gara reklamasi itu sebagai warga asli Mariso? Kalau melihat perubahan sih sebenarnya ya mau bagaimana lagi, bukan kita yang ini, cuman ya mungkin kalau ngomong tentang reklamasi ya sama saja membuka luka yang ada di Mariso. Karena dampak reklamasi sendiri, banyak warga juga yang harus pulang ke kampung, harus menjual murah lahannya di sini. Karena sempat di beberapa tahun belakangan dulu ada isu kalau akan ada reklamasi besar-besaran. Padahal itu sebenarnya berita bohong. Sampai-sampai mereka jual perahunya untuk modalnya balik ke kampung. Yang dulunya melaut sekarang jadi petani. Pola konsumsi warga juga di sini harus berubah.
karena reklamasi. Yang tadinya makan ikan, sekarang lebih ke makanan instan. Orang tua semua harus bekerja, mama bapak harus bekerja. Jadi waktu untuk sama anak itu sudah berkurang. Yang tadinya dulu hanya bapak yang cari uang, sekarang terpaksa ibu harus ikut juga. Jadi anak-anak hanya dikasih uang jajan tiap hari nih. Jadi di tahun 2019 itu saya sempat meneliti tentang profil sampah yang ada di Mariso. Sebenarnya saya sama tim sekolah itu mengangkat mengangkat omongan-omongan yang mengatakan bahwa banjir itu karena sampah. Nah, dari asumsi itu kami berinisiatif untuk melakukan penelitian. Dulu sebelum reklamasi kan bisa dibilang sampahnya mereka kan sampah-sampah organik ya Kak, di tahun 2000-an lah. Itu karena mereka makan ikan, makanannya sehat semua. Jadi untuk sampah-sampah plastik kayaknya ndak bagaimana sekali. Nah, di tahun 2019 itu ternyata hasil penelitian kita itu bukan karena sampah plastik, tapi lebih ke jalur drainase mungkin yang kurang rapi. Jadi saya mengambil sampel sampah itu di 300 rumah, kurang lebih 300 rumah. Itu sistemnya ya, saya sebenarnya melibatkan warga dalam penelitianku itu hampir semua warga terlibat. Mulai dari saya mengambil sampel sampah, terus menghitung volume sampah setiap hari di sini. Jadi mereka itu sebenarnya antusias ketika ada residensi atau riset-riset tentang bagaimana itu sebenarnya Mariso dulu, bagaimana profil sampahnya dia. Kenapa saya dari hasil penelitianku itu saya membuat satu film dokumenter tentang profil sampah yang ada di Mariso. Itu tujuannya sebenarnya saya hanya mensosialisasikan hasil penelitiannya tim sekolah. Mungkin lewat film atau video itu warga lebih mudah dimengerti ketimbang harus dalam bentuk tulisan. Jadi setelah film selesai kita launching, terus kita nonton bareng dari filmnya sekolah itu, kita nonton bareng di Mariso. Jadi konsepnya seperti layar tancap begitu Kak. Kita diskusi, setelah film diputar kita diskusi. Dari saat itu hasil diskusinya lebih ke, sebenarnya bukan sekolah sih yang diskusi, warga. Setelah melihat itu film, mereka yang menginisiatif untuk karena hasil penelitian ini sebenarnya yang banyak saat itu sebenarnya sampah basah ya, lebih ke sisa nasi, sisa makanan mereka. Jadi kan asumsi pertama memang kita ke sampah plastik, tapi ternyata hasil penelitian itu bukan karena sampah plastik, karena memang lebih pola konsumsi mereka sudah berubah. Mereka lebih senang mengkonsumsi yang instan-instan. Jadi saat pengumpulan bangkai-bangkai alat tangkap itu, kebetulan di Mariso itu sudah ada beberapa yang tidak melaut, tapi masih memiliki alat tangkap. Ada yang sampai berpuluh-puluh tahun. Misal kayak jaring, itu jaring saya ambil dari Delira, dan Delira itu salah satu nelayan
yang masih melaut. Tapi dia melaut kalau tidak ada kerjanya. Terus kalau untuk wadah atau baskom-baskom tempatnya kerang, itu yang punya mamanya Marina. Jadi Marina itu salah satu anak yang belajar di sekolah pesisir, dan tulisannya dia itu saya ambil untuk saya jadikan cerita di videoku tersebut. Jadi kalau untuk artefak bangkai perahu itu yang punya memang pure orang-orang Mariso. Jadi bangkai kapal itu sudah bertahun-tahun juga tidak terpakai. Kalau hasil ngobrol sama warga itu karena aksesnya sudah sempit. Kan perahunya dia ada dua apa sih namanya itu? Ya, dua penyeimbang. Sedangkan untuk kapal model begitu itu sudah tidak bisa. Karena akses perahu di sini sudah semacam kanal. Mereka disisakan hanya kanal. Untuk jalur perahunya dia. Jadi yang punya perahu itu namanya Pak Aspar. Ya, Pak Aspar dulunya juga seorang nelayan. Tapi karena dia mengeluh soal akses perahunya, akses jalannya perahu, itu dia banting setir sekarang sudah kerjanya juga kayaknya buruh bangunan. Jadi perahunya itu tersimpan lama berpuluh-puluh tahun itu di mana? Di pinggir rusun situ. Akhirnya ya rusak karena dibiarkan begitu saja. Jadi saya inisiatif untuk mengambil, kebetulan teman-teman yang belajar di sini, adik-adik yang belajar itu mereka terlibat dalam pengumpulan bangkai-bangkai alat tangkap yang saya pamerkan di MB.